Kamu mungkin sudah pernah jalan-jalan ke masa lalu atau masa depan, cuma kamu nggak inget aja. Sebuah studi baru bilang semua ingatanmu tentang perjalanan itu akan hilang total begitu kamu balik lagi ke masa sekarang. Dan semua ini karena entropi. Untuk menjelaskannya, kita perlu tahu kurva mirip waktu tertutup atau CTC. Ini adalah jalur tertutup di mana sebuah partikel bisa bergerak dan balik lagi ke titik awal di waktu yang sama persis saat ia pergi. Jadi mirip lingkaran waktu kosmik. Ambil kertas buku catatan ini, bayangkan setiap garis sebagai garis waktu yang berbeda, ada awal, tengah, dan akhir. Kalau kertasnya digulung, garis-garisnya akan terhubung. Mendadak garis-garis itu menjadi garis yang berkesinambungan tanpa awal atau akhir. Inilah yang disebut CTC, garis waktu tertutup di mana masa lalu dan masa kini menyatu dalam lingkaran waktu abadi. Kita ambil contoh yang lebih gampang. Kamu lagi jalan-jalan di taman, ada cewek lagi jogging lewat dan seekor anjing mulai menggonggong. Kamu terus berjalan, tapi tunggu. Kamu sadar kalau kamu balik lagi ke tempat awal kamu mulai. Cewek yang sama jogging, anjing itu menggonggong lagi. Tapi gini nih, bukan cuma kamu yang balik ke titik awal jalanmu. Dalam kurva mirip waktu tertutup, kamu tidak hanya menelusuri kembali langkahmu, tapi juga setiap detik dari realitas itu sendiri. Oke, sekarang pikirkan momen-momen penting dalam hidupmu, lahir, lulus kuliah, menikah. Kalau semua kejadian itu bagian dari satu lingkaran waktu yang besar, berarti perjalanan waktu itu mungkin kedengarannya gila, tapi ada konsep di baliknya yang disebut prinsip konsistensi diri. Intinya, penjelajah waktu tak bisa menciptakan paradoks waktu. Maksudnya perjalanan waktu tidak bisa cuma jadi kacau balau seperti skenario efek kupu-kupu yang gila itu. Sekalipun kamu pergi ke masa lalu, semua hal di hidupmu tetap harus nyambung dengan cara yang masuk akal dan selaras dengan apa yang kita tahu sekarang. Begini penjelasannya. Anggap saja kamu pergi ke masa lalu untuk mencegah ibumu ketemu ayahmu. Tapi masalahnya, kalau mereka nggak pernah ketemu, berarti kamu juga nggak ada kan? Dan kalau kamu nggak ada, gimana caranya kamu bisa masuk ke mesin waktu? Itu namanya paradoks waktu. Makanya perjalanan waktu cuma bisa berhasil di dalam kurva waktu tertutup. Di dalamnya, masa lalu, kini, dan masa depan sudah terkunci. Semuanya akan selalu terjadi dengan cara yang sama seperti sebuah lingkaran. Oke, jadi sekarang kamu paham kan apa itu CTC dan kenapa itu penting untuk perjalanan waktu. Sekarang kita bisa bahas entropi dan kenapa itu kemungkinan alasan kita kehilangan ingatan setelah jalan-jalan ke masa lalu. Entropi adalah ukuran kekacauan dan ketidakberaturan dalam suatu sistem. Bayangkan sebuah kamar tidur yang sangat bersih, minimalis, dan rapi, semuanya beraturan, itu namanya entropi rendah. Tapi ada remaja berantakan pindah ke situ, baju, buku, dan barang-barang berceceran di mana-mana. Berantakan artinya entropi tinggi. Secara alami, segala sesuatu cenderung menuju ketidakberaturan kecuali kita secara aktif mengupayakan keteraturannya. Seperti es batu ini, es batu tersusun dari molekul air yang tertata rapi dalam susunan sempurna. Ini entropi rendah. Tapi kalau es batunya dikeluarkan dari freezer, dia akan mencair. Lihat gimana genangan airnya jadi lebih berantakan. Bentuk ini, molekul-molekul air bisa tersusun dalam berbagai cara berbeda. Semuanya tidak teratur dan acak, dan itu entropi yang lebih tinggi. Jika kita menerapkan gagasan ini pada perjalanan waktu dalam CTC, lingkaran waktu tertutup, semuanya jadi lebih menarik. Menurut para ahli, fitur utama dari perjalanan melingkar ini adalah bahwa tingkat entropi harus sama di awal maupun di akhir perjalanan. Ini contohnya, kamu menjalani kehidupan yang biasa saja, gak ada kejadian seru, jadi tingkat entropinya rendah. Tapi kemudian kamu masuk ke dalam mesin waktu dan kembali ke masa lalu, tepat sebelum kamu putus sama pacar SMA-mu.
Dengan menjelajahi waktu, peluang untuk mengubah masa lalu dan bikin cerita hidupmu yang kacau balau itu cukup besar. Misalnya kamu gak jadi putus sama dia, dan di kesempatan kedua ini, kamu memutuskan untuk melamarnya. Kelihatan kan gimana sesuatunya bisa berubah total? Jadi pas kamu pergi ke masa lalu, tingkat entropinya sangat tinggi. Sekarang kamu sampai di momen ketika kamu akan berbicara dengan mantan pacarmu. Pada saat itu, entropi berada pada puncaknya, kamu sudah mau berlutut, menunjukkan cincin tunangan, disinilah prinsip konsistensi diri datang dan langsung membuyarkan seluruh ide romantis ini. Ingat, di dalam kurva mirip waktu tertutup, realitas masa kini tak bisa diubah secara signifikan. Semua perubahan yang dibuat penjelajah waktu di masa lalu tidak bisa menyebabkan paradoks sejarah. Jadi maaf aja ya, kamu gak bakal bisa jadian sama dia. Kamu memutuskan untuk naik mesin waktu dan kembali ke masa sekarang, kembali ke rutinitas, pekerjaan, dan kehidupan jomblomu. Setelah selesai mengelilingi waktu, garis waktumu kembali teratur. Sekarang tingkat entropinya rendah lagi, sama seperti di awal perjalananmu, seolah kamu melakukan atur ulang pada sistem. Itulah efek samping buruk dari semua ini. Menekan tombol reset ini mungkin akan menghapus semua ingatanmu tentang perjalanan itu ketika kamu kembali ke masa kini. Tidak seperti di film, penjelajah waktu mungkin tidak akan ingat apa-apa. Sekarang coba jawab di kolom komentar, meskipun kamu nggak bisa ingat apa-apa setelah pergi ke masa lalu, kamu mau nggak sih ambil risiko itu? Aku tebak jawabanmu pasti, ya tentu saja. Itu juga bakal jadi jawabanku. Lagian kan kita bisa bawa ponsel dan tetap mengambil banyak foto keren dari perjalanan ini, ya kan? Nah, ternyata enggak. Disinilah hukum fisika menghancurkan harapan kita. Hukum termodinamika kedua bilang kalau di sistem yang tertutup, entropi atau ketidakberaturan makin tinggi seiring waktu. Ini bukan cuma berlaku untuk manusia, tapi juga untuk benda mati. Itulah kenapa kamu nggak bisa mengembalikan telur orak-arik ke bentuk semula, memisahkan kopi dari susu, atau membawa ponsel ke mesin waktu. Kalau penjelajah waktu menyimpan data di ponselnya selama perjalanan, para ahli yakin data itu bakal hilang begitu perjalanan selesai. Semua video, foto, hilang. Itu karena mesin kemungkinan tidak akan berfungsi dengan baik saat kita pergi ke masa lalu. Sebagai contoh, katakanlah kamu membawa jam tangan analogi klasik, karena semua alasan yang sudah kita bahas, saat kamu kembali ke masa kini, jarum jamnya harus berada persis di posisi saat pergi. Maksudnya, jarum jam harus berada di posisi yang sama persis di awal dan di akhir perjalananmu. Tapi untuk mewujudkannya, kemungkinan besar frekuensi dan jumlah detak selama perjalanan akan berbeda. Hal ini bisa menyebabkan masalah kecil untuk jam biasa sehingga membuatnya tidak akurat. Hal serupa juga bisa terjadi pada ponselmu, sistemnya mungkin tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Semua konsekuensi perjalanan waktu ini dijelaskan dalam sebuah studi oleh seorang matematikawan yang dirilis pada tahun 2024. Teorinya tidak menegaskan apakah perjalanan waktu itu benar-benar mungkin, tapi dalam teori itu ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi. Ternyata punya mesin waktu di rumah mungkin nggak seseru kedengarannya. Pada akhirnya kamu nggak bakal ingat satupun dari perjalanan kerenmu itu dan hanya akan berakhir persis di tempatmu semula. Lukisan kuno dari tahun 1860-an ini punya sedikit kejutan yang akan membuat kamu tertawa. Ada seorang wanita yang sedang berjalan dengan mata terpaku pada sesuatu. Apa matanya terpaku ke handphone? Ini lucu banget sih, karena nggak banyak yang berubah kecuali pakaian kuno yang dikenakannya. Penemuan ini menjadi viral ketika seorang pengunjung bermata jeli melihatnya di sebuah museum di Munich. Lukisan yang dimaksud adalah The Expected One oleh Ferdinand Georg Ward Mahler. Ternyata dia bukan seorang fashionista yang melakukan perjalanan waktu, dia hanya terpaku pada nyanyian dan doa menurut galeri. Ya, dia asik dengan buku nyanyian rohani, bukan Facebook.
Pada masa lalu, sekitar tahun 1850 atau 1860, setiap orang yang melihat lukisan ini pasti akan langsung menyadari dia sedang asyik dengan buku nyanyian rohani atau doa. Tapi sekarang ini jujur aja, kita pasti membandingkan itu dengan sebuah ponsel. Sekarang kita akan memulai perjalanan melintasi waktu dan mode. Pada tahun 2011, internet meledak karena sebuah foto dari tahun 1941 yang mencengangkan. Apa sih yang istimewa dari foto itu? Ya, foto itu menampilkan seseorang yang mengenakan busana modern. Mereka menyebutnya hipster penjelajah waktu. Kacamata hitam, kardigan di atas sweater, dan gaya rambut yang meneriakkan, "Aku baru aja bangun dari tempat tidur." Pria ini adalah lambang swag bahkan di tahun 40-an. Lihat aja tuh, dia cocok berada di jalanan LA saat ini. Tapi disinilah teori ruang dan waktu Einstein berperan. Ketidakmampuan kita untuk berteleportasi melintasi waktu membuat kita terus menebak-nebak tentang pria misterius ini. Hal yang paling menakjubkan adalah pakaiannya sebenarnya cukup sesuai dengan zamannya. Kacamata hitam yang dia kenakan itu sangat populer di tahun 20-an. Selanjutnya, kaosnya dengan bangga memamerkan logo Montreal Maroons, tim hoki profesional yang menghiasi es Liga Hoki Nasional dari tahun 1924 hingga 1938. Meskipun pria yang selalu mengikuti perkembangan mode ini mungkin tampak seperti pencipta tren yang melintasi waktu, gayanya sebenarnya pas untuk tahun 1941. Sekarang yuk kita ungkap rahasia masa lalu dengan momen Piala Dunia. Brazil menang atas Cekoslowakia di final epik tahun 62, tapi lupakan sejenak tentang pertandingan tersebut karena ada hal yang lebih menarik lagi, perangkat di tangan seorang fotografer. Sepertinya fotografer ini sedang memamerkan ponsel flip. Jelas ponsel flip belum ada hingga tahun 1996 dan belum populer hingga pertengahan tahun 2000-an. Foto ini seolah-olah penjelajah waktu ini sedang mengayunkan perangkat dari tahun 2007 saat Motorola Razr yang keren itu menguasai dunia. Kalau kamu mencermati lebih dekat, kamu akan melihat bahwa perangkat ini tidak lain adalah kamera kotak. Kamu bisa mengoperasikannya dengan satu tangan, menjadikannya kamera yang tepat untuk mengabadikan momen yang tak lekang oleh waktu. Dan jika kita memperbesar detailnya, tampak bahwa kamera ini memiliki perlengkapan mewah yang terpasang di bagian atas. Lampu kilat mungkin? Jadi meskipun kita ingin sekali percaya ada paparazzi penjelajah waktu, sepertinya ini hanya kasus kesalahan identitas yang menyenangkan. Apa perasaanku saja atau memang patung Yunani kuno ini menunjukkan sebuah laptop dengan port USB? Jadi ini penjelasannya. Patung ini disebut Grave Niskos of an Enthroned Woman with an Attendant. Patung ini menyebabkan kehebohan. Beberapa orang yakin bahwa karya seni kuno ini adalah laptop yang benar-benar menjelajah waktu. Patung yang dipajang di Museum J. Paul Getty di California ini awalnya digunakan sebagai penanda pemakaman pada tahun 100 sebelum Masehi. Patung ini memiliki tinggi sekitar 93 cm dan menampilkan seorang wanita yang sedang bersantai di atas kursi seperti singgasana, sementara seorang pelayan muda memegang sebuah kotak ramping untuk diperiksa. Kedengarannya cukup normal kan? Tapi internet penuh dengan spekulasi dan teori-teori liar tentang orang Yunani kuno yang memiliki laptop rahasia ini. Bersiaplah untuk pengungkapan mencengangkan di balik ponsel berusia 800 tahun yang telah menimbulkan perdebatan. Sebuah gambar muncul di dunia maya yang diklaim menunjukkan sebuah ponsel kuno yang digali oleh para arkeolog. Tablet kuno tersebut diklaim berasal dari abad ke-13 sebelum Masehi. Pada saat itu, gaya tulisan Sumeria sudah ada sejak lama. Ini seperti menemukan teks prediksi versi super jadul, dan jangan lupa bahwa tablet cuneiform adalah sesuatu yang umum ditemukan seperti merpati di kota ini. Diperkirakan ada 2 juta tablet yang telah ditemukan. Bahasa ini benar-benar mengherankan hingga abad ke-19 ketika para ahli memecahkan kodenya.
Cuneiform adalah sistem penulisan yang dikembangkan oleh bangsa Sumeria kuno pada tahun 3500 hingga 3000 sebelum Masehi. Merekalah penulis kata-kata sejati yang membuka jalan bagi semua Shakespeare di masa depan. Seluruh cerita ini juga ternyata hanya tipuan belaka. Babylonokia sebenarnya adalah karya seni dari tahun 2012 yang dibuat oleh seniman Kurt Weingartner yang membuat tablet tanah liat yang terlihat seperti ponsel penjelajah waktu. Jadi itu adalah karya seni modern yang dilapisi dengan aksara kuno. Tapi yuk kita terus mencari rahasia tersembunyi di masa lalu. Beberapa tahun yang lalu, para arkeolog melakukan penggalian di Mongolia dan menemukan sebuah mumi kuno. Para ahli melihat ada yang aneh dengan alas kakinya, seolah menyatakan sepatu olahraga Adidas. Apakah wanita kuno ini senang dengan sepatu sporty? Mereka memeriksa jasadnya dan memperkirakan usianya mencapai 1100 tahun. Ternyata mumi pecinta alas kaki yang funky ini kemungkinan besar adalah seorang penjahit Turki. Mungkin sepatu-sepatu itu adalah bagian dari pakaian kerjanya yang membuatnya tetap bergaya saat menjahit. Dia juga punya harta karun berupa barang-barang kuno seperti tas clutch kuno, cermin, sisir, dan banyak lagi. Oh, ada satu hal yang kurang, ponsel. Sepertinya mimpi penjelajah waktu kita masih harus menunggu. Jadi rekan-rekan petualang, meski sepatu Adidas itu membuat beberapa orang terheran-heran, ternyata teman mumi kita itu hanyalah seorang penjahit modis yang sedang memamerkan barang-barangnya di zaman kuno. Sebuah foto dari lebih dari 100 tahun yang lalu menampilkan sekelompok orang Kanada yang ramah dan bersantai di lereng bukit yang indah. Tapi tunggu dulu, ada daya tarik utama di sini, seorang pria muda yang memamerkan pakaian yang berasal dari surga daerah tropis. Bayangkan kaos oblong yang keren, celana pendek yang menunjukkan suasana pantai, dan rambut yang berantakan. Siapa yang menduga perjalanan waktu juga memiliki aturan berpakaian? Ada yang bilang wanita di sebelah kanan sedang menunjuk-nunjuk dengan tidak percaya, sementara yang lain mengatakan wajah semua orang keheranan. Apakah penjelajah waktu yang sebenarnya benar-benar menjelajahi masa lalu dengan berpakaian seperti gelandangan pantai yang salah tempat? Jadi sementara kita menikmati keseruan teka-teki yang membuat alis kita berkerut ini, yuk kita ingat pilihan mode bisa jadi tidak dapat diprediksi seperti halnya kontinum ruang dan waktu. Gimana jika kita menyisihkan waktu untuk melakukan perjalanan waktu dan melihat foto-foto orang yang melakukan hal-hal modern seabad yang lalu? Manjakan matamu dengan foto-foto lama. Sebagai contoh, lihatlah orang-orang di atas roller coaster ini. Kurasa mereka juga suka taman hiburan. Sekarang lihatlah pria dengan sepasang sepatu rodanya ini. Berikutnya kita punya foto-foto di mana orang-orang berpose dengan wajah yang konyol. Seneng ya rasanya bahwa bukan hanya kita manusia modern yang ingin saling mengejek. Haruskah kita menyelami foto tahun 1915 yang menunjukkan penyelaman laut dalam? Orang nggak begitu saja bangun pada suatu hari, lalu memutuskan untuk menyelam ke dalam air. Mereka mempelajarinya dari waktu ke waktu. Bukan kita yang menciptakan selfie group. Orang-orang sudah mengambil foto selfie sejak masa-masa awal fotografi. Nah, menurutmu, apakah suatu hari nanti kita akan bisa menciptakan mesin waktu? Kita akan memulai petualangan ke dunia dengan perjalanan yang lebih cepat dari cahaya dan paradoks waktu aneh yang menyertainya. Apakah mungkin melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan cahaya? Apa yang terjadi ketika kamu melakukannya? Dan kenapa hal itu menyebabkan paradoks waktu? Yuk kita cari tahu. Pertama, ayo kita bahas konsep perjalanan yang lebih cepat dari cahaya atau FTL. Gagasan ini telah menangkap imajinasi kita selama beberapa dekade. Hal ini menjadi kekuatan pendorong di balik beberapa petualangan luar angkasa yang paling dicintai dalam budaya populer. Sebut saja serial Star Trek yang ikonik, di mana USS Enterprise dan awaknya dengan berani pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi, berkat teknologi warp drive mereka. Atau bagaimana dengan kisah epik Star Wars, di mana wahana antariksa seperti Millennium Falcon menentang hukum fisika dengan hyperdrive? Perjalanan FTL adalah kunci untuk menjelajahi galaksi yang jauh dan menemukan peradaban baru.
Tapi ada satu masalah. Di dunia nyata, pemahaman kita saat ini tentang fisika, seperti yang dijelaskan oleh teori relativitas Albert Einstein, memberi batasan sempit pada perjalanan FTL. Bayangkan ini, kamu sedang di wahana antariksa FTL, meluncur melintasi galaksi seperti bintang rock dalam tur antar bintang. Dan kamu mulai berakselerasi dan melaju dengan sangat cepat, hampir mendekati kecepatan cahaya, benar-benar sangat cepat, sekitar 300.000 km per detik. Menurut teori relativitas, segala sesuatunya mulai menjadi aneh ketika kamu melakukan itu. Waktu mulai mempermainkanmu. Fenomena ini disebut dilatasi waktu. Ini terjadi ketika waktu melambat relatif terhadap pengamat saat kecepatan meningkat. Semakin cepat kamu melaju, semakin lambat waktu yang terlihat dari sudut pandangmu. Ya, kamu nggak salah dengar. Pada dasarnya waktu melambat bagimu. Dan meskipun kamu mungkin hanya merasakan beberapa menit dalam perjalanan super cepat ini, beberapa tahun bisa saja telah terlewati di bumi. Jadi katakanlah seseorang di bumi dengan sabar menunggu kepulanganmu. Sementara kamu menjelajahi alam semesta dengan kecepatan sangat tinggi, temanmu mungkin menua lebih cepat daripada kamu. Ketika akhirnya kembali ke bumi, kamu mungkin akan mendapati dia sudah sangat tua dan bijaksana, sedangkan kamu masih jauh lebih muda. Dan ini bagian yang gila. Dilatasi waktu benar-benar sudah terbukti. Ini bukan hanya fiksi ilmiah, nggak seperti perjalanan FTL. Para ilmuwan mengamati efek dilatasi waktu dengan partikel super cepat yang melesat melalui pemercepat partikel. Kita menjumpai konsep ini lebih sering dari yang kamu kira. Hal ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam sistem GPS. Satelit-satelit di atas kita mengelilingi bumi dengan kecepatan yang luar biasa. Dan coba tebak, jam mereka berdetak sedikit lebih lambat daripada jam kita di bumi. Jadi untuk memastikan GPS bisa memandumu ke restoran keren di pusat kota, para ilmuwan harus memperhitungkan dilatasi waktu. Ini seperti persamaan rahasia perjalanan waktu di balik layar. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut Einstein, saat kita bergerak semakin cepat, struktur ruang dan waktu itu sendiri akan terpelintir dan terdistorsi. Bayangkan kamu berada di atas trampolin, dan kamu meletakkan sebuah bola yang berat di tengah-tengahnya. Trampolin akan meregang dan menciptakan lekukan, bukan? Dengan cara yang sama, teori Einstein mengatakan bahwa ketika kita bergerak sangat cepat, seperti melesat di luar angkasa, kamu menciptakan lekukan pada struktur ruang dan waktu. Ya, kamu seperti bola yang sangat berat, dan susunan ruang waktu itu sendiri akan terpelintir dan terdistorsi, seperti trampolin. Tapi ada satu masalah. Teori relativitas juga memberitahu kita bahwa saat mendekati kecepatan cahaya, jumlah energi yang dibutuhkan untuk terus berakselerasi meningkat drastis. Ini seperti mendorong bola yang berat di atas trampolin elastis dengan lebih kuat lagi, yang terasa semakin sulit. Selain itu, semakin mendekati kecepatan cahaya, massa tubuhmu tampak meningkat. Jadi ini seperti menjadi bola yang lebih berat di atas trampolin. Dan tentu saja, hal ini akan membuat akselerasi semakin sulit. Itulah sebabnya, menurut Einstein, kecepatan cahaya adalah batas kecepatan tertinggi. Ini seperti penghalang kosmik yang nggak bisa dilampaui oleh benda bermassa. Tapi nggak ada salahnya mencoba, bukan? Jadi ayo kita bersenang-senang. Kenapa dilatasi waktu sangat penting ketika kita bicara soal perjalanan yang lebih cepat dari cahaya? Nah, jika kita menemukan cara untuk bergerak lebih cepat dari cahaya, fenomena ini akan sangat berpengaruh. Hal ini akan mulai menimbulkan masalah bagi kita dengan menciptakan paradoks waktu. Paradoks waktu seperti permainan asah otak kosmik. Bayangkan kamu menemukan mesin waktu dan melakukan perjalanan ke masa lalu. Kamu tiba di sebuah momen dalam sejarah di mana kamu bertemu dirimu sendiri. Ini seperti melihat ke dalam cermin, tapi alih-alih bayanganmu, kamu mendapati dirimu di masa lalu menatap balik ke arahmu. Nah, disinilah segalanya menjadi aneh. Kamu ingin melakukan tos dengan dirimu di masa lalu. Tapi tunggu dulu, kalau kamu tos dengan diri sendiri di masa lalu, siapa yang memulai tos itu? Ini sebuah hal membingungkan yang tampaknya menentang konsep sebab dan akibat. Selamat datang di dunia magis paradoks waktu. Pada dasarnya ini adalah situasi di mana sebab dan akibat dari suatu peristiwa menjadi campur aduk.
Salah satu paradoks waktu yang paling terkenal adalah paradoks kakek. Bayangkan kamu menggunakan mesin waktu untuk kembali ke masa lalu dan secara nggak sengaja mencegah kakek dan nenekmu bertemu. Akibatnya orang tuamu nggak pernah dilahirkan, yang berarti kamu nggak akan pernah ada. Kalau kamu nggak ada, bagaimana kamu bisa kembali ke masa lalu untuk mencegah pertemuan kakek dan nenekmu? Ini seperti teka-teki kosmik di mana potongan-potongannya nggak cocok. Ada juga paradoks bootstrap. Bayangkan kamu kembali ke masa lalu dan memberi Beethoven komposisi musiknya sendiri bahkan sebelum dia menulisnya. Dia menjadi terkenal karena karya musik itu. Tapi dari mana sebenarnya musik itu berasal? Apakah kamu yang mengubahnya atau kamu mendapatnya dari Beethoven? Ini pertanyaan asal-usul yang membingungkan dan membuat kita terus menebak-nebak. Paradoks waktu menantang pemahaman kita tentang sebab dan akibat dan memicu pikiran logis kita. Paradoks membuat kita mempertanyakan sifat dasar dari waktu itu sendiri. Jadi kenapa perjalanan FTL menyebabkan paradoks waktu? Nah, jika kita melakukan perjalanan lebih cepat dari cahaya, kita akan melanggar batas kecepatan kosmik dan hukum fisika yang saat ini kita pahami. Hal ini menimbulkan banyak persepsi baru. Penting untuk diingat bahwa konsensus ilmiah saat ini adalah perjalanan FTL sangat nggak mungkin. Setidaknya berdasarkan pemahaman kita saat ini tentang fisika, teori relativitas telah diuji secara ekstensif dan bertahan dengan sangat baik. Teori ini memberikan prediksi dan penjelasan yang akurat untuk hampir semua hal. Hampir bukan berarti kita harus berhenti mengeksplorasi konsep perjalanan FTL atau bermimpi tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada. Fiksi ilmiah selalu menjadi taman bermain di mana kita bisa berimajinasi dan menginspirasi kemajuan ilmiah di masa depan. Jadi, mari kita selami implikasi dunia nyata dari perjalanan FTL. Melewati batas kecepatan cahaya berarti melesat melintasi kosmos lebih cepat dari apapun, melintasi galaksi, menjelajahi planet-planet yang jauh, dan bersenang-senang dengan teman-teman luar angkasamu. Para ilmuwan selalu menjelajahi ranah baru dan mendorong batas-batas pemahaman kita. Mereka terus memunculkan teori dan konsep baru untuk menjelaskan misteri alam semesta. Jadi apakah mereka punya gagasan tentang cara kita bisa melampaui kecepatan cahaya? Ya, mereka punya. Sebagai contoh, salah satu gagasan menarik adalah konsep lubang cacing. Lubang-lubang ini seperti jalan pintas yang berpotensi menghubungkan berbagai bagian alam semesta. Jika kita bisa memanfaatkan dan mengendalikan lubang cacing ini, kemungkinan untuk perjalanan FTL akan terbuka. Ini seperti memiliki sistem jalan tol tanpa hukum ruang dan waktu sebagaimana biasa. Tapi jangan sampai melewatkan pintu keluarnya ya. Jadi meskipun perjalanan FTL masih berada di ranah imajinasi dan spekulasi teoritis untuk saat ini, hal itu nggak menyurutkan semangat penjelajahan. Alam semesta kita adalah taman bermain luas dan penuh keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Jadi, teruslah bermimpi, menjelajah, dan gantunglah cita-cita setinggi bintang di langit. Bumi bermandikan cahaya matahari setiap hari. Setiap hari kita menyalakan dan mematikan sumber cahaya yang berbeda secara otomatis, bahkan tanpa memikirkannya. Tapi bayangkan suatu hari, kamu sedang santai mematikan lampu lalu tertidur dan terbangun di era yang sama sekali berbeda. Mari kita lihat bagaimana hal itu bisa terjadi dan apa hubungannya dengan cahaya. Fisika kuantum itu cukup gila. Sementara fisika klasik itu seperti sebuah film yang diproyeksikan dari awal hingga akhir. Dunia kuantum itu sendiri memiliki kemampuan untuk mengambil kendali jarak jauh dan memanipulasi adegan yang kamu tonton. Menarik dan misterius. Katakanlah kamu memiliki saklar lampu biasa yang bisa menyala atau mati. Itu seperti bit biasa di komputer yang dapat berada dalam salah satu dari dua keadaan, 0 atau 1. Namun dalam komputer kuantum ada jenis saklar khusus, saklar yang disebut qubit. Tidak seperti bit biasa, sebuah qubit dapat berada dalam berbagai keadaan pada saat yang bersamaan. Bisa 0, 1, dan semua keadaan diantaranya, seperti menyalakan dan mematikan lampu secara bersamaan.
Ya, alam semesta kita memiliki aturan yang aneh. Sifat misterius ini yang disebut superposisi memungkinkan kita melakukan sesuatu yang luar biasa baru-baru ini, membalikan waktu. Setidaknya dalam sebuah eksperimen kecil dengan komputer kuantum. Waktu itu musim gugur tahun 2022, dua kelompok ilmuwan, satu dari Oxford dan satu lagi dari Wina, memutuskan untuk melakukan eksperimen aneh. Mereka bermain-main dengan komputer kuantum untuk membuat program yang dapat membalikan waktu. Mereka mengambil sebuah elektron kecil dan mencoba membuatnya mundur ke masa lalu hanya dalam waktu sepersekian detik. Ini seperti memecahkan segitiga bola biliar, di mana bola-bola tersebut berubah dari temperatur menjadi kacau dan kemudian secara ajaib berbalik arah. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu tentang perjalanan waktu. Sayangnya, kita tidak yakin apakah hal itu mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Para ilmuwan memecahkan beberapa angka dan menemukan bahwa jika kita mengamati 10 miliar elektron terlokalisasi setiap detik selama usia alam semesta, kita hanya akan melihat hal seperti ini terjadi satu kali. Dan elektron tersebut hanya membutuhkan waktu sepersekian detik untuk kembali. Jadi, mereka tidak menciptakan mesin waktu. Mereka hanya berhasil menciptakan simulasi ini dalam komputer kuantum. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Semakin besar simulasinya, semakin kompleks dan kurang akurat. Dalam percobaan, kita hanya menggunakan 1 qubit dan kita berhasil membalikan waktu. Dalam pengaturan 2 qubit, para ilmuwan hanya dapat membalikan waktu 85% kasus. Dan dalam pengaturan 3 qubit, itu turun menjadi 50% dengan lebih banyak kesalahan. Jika kita terus menambahkan lebih banyak qubit, kita tidak akan bisa melakukan hal ini. Ditambah lagi, keberhasilannya tergantung pada jumlah informasi yang dapat disimpan oleh sistem. Sebagai contoh, teleportasi seseorang hampir tidak mungkin dilakukan karena manusia memiliki begitu banyak informasi di dalamnya. Tapi sayangnya, tidak ada mesin waktu sejauh ini. Tapi ada beberapa kemungkinan penggunaan dari penemuan ini. Membalikan keadaan qubit dalam prosesor kuantum dapat membantu memperbaiki kesalahan selama pengembangan, semacam kontrol Z kecil dalam kehidupan nyata. Jadi, ini adalah langkah kecil menuju penemuan yang lebih menarik di masa depan. Sebagai contoh, baru-baru ini mereka mendemonstrasikan hal kecil yang gila lainnya, mengirim cahaya ke masa lalu. Cahaya bukanlah sekadar cahaya. Cahaya memiliki kekuatan super yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Orang Yunani kuno percaya bahwa mata kita memancarkan sinar penglihatan. Sir Isaac Newton membuktikan bahwa dia salah ratusan tahun kemudian ketika dia melakukan eksperimen dengan prisma. Prisma memecah cahaya putih murni menjadi palet yang indah. Dan begitulah cara kita mengetahui bahwa cahaya sebenarnya terdiri dari banyak warna yang berbeda. Bertahun-tahun kemudian, para ilmuwan belajar lebih banyak lagi bahwa cahaya adalah gelombang. Dan bahkan kemudian pada abad ke-20, kita menemukan paradoks terakhir bahwa cahaya adalah gelombang dan partikel, keberadaan ganda dalam satu foton. Dan semakin banyak kita belajar tentang cahaya, semakin banyak hal gila yang kita temukan. Pada tahun 2016, para ilmuwan berhasil membekukan cahaya pada waktunya. Mereka menempatkan foton, partikel cahaya terkecil, dalam awan atom yang sangat dingin. Dengan demikian, mereka berhasil menghentikannya. Sekali lagi, untuk sesaat, tapi fakta bahwa hal itu mungkin dilakukan saja sudah luar biasa. Kemudian, para ilmuwan menjadi lebih berani lagi. Mereka memutuskan untuk mencoba tidak hanya membekukan cahaya, tapi juga memindahkan arahnya pada waktunya. Mereka mengambil kristal khusus dan melewatkan foton melaluinya, hingga memulai apa yang disebut pembalikan waktu kuantum. Hasilnya, foton mulai bergerak ke masa depan dan masa lalu secara bersamaan. Keajaiban sains di balik hal ini melibatkan 2 prinsip kuantum, superposisi dan simetri kuantum. Kita telah menyebutkan prinsip pertama. Prinsip ini memungkinkan partikel-partikel kecil berada dalam berbagai keadaan sekaligus. Sekarang, prinsip kedua mengatakan bahwa bahkan jika kamu membalikan partikel seperti cermin, partikel akan tetap mengikuti hukum yang sama.
Dengan menggabungkan semua ini, para ilmuwan menciptakan sebuah foton yang menentang gerak maju waktu yang biasa terjadi. Tapi lagi-lagi, belum ada yang wow. Pembalikan waktu ini hanya bekerja untuk partikel tertentu, bukan untuk seluruh manusia. Dan bahkan jika itu berhasil bagi kita, memundurkan waktu seseorang bahkan untuk 1 detik saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan energi yang sangat besar. Namun fakta bahwa kita bisa mengubah kecepatan cahaya dan membuatnya berubah arah sudah sangat menakjubkan. Para ilmuwan sudah melihat beberapa aplikasi yang mungkin untuk hal ini. Sebagai contoh, para peneliti Harvard mengusulkan cara keren bagi pesawat ruang angkasa untuk melesat melintasi ruang angkasa dengan kecepatan cahaya dengan menumpang supernova. Biasanya, perjalanan ke bintang lain membutuhkan energi yang sangat besar. Tapi para ilmuwan ini punya ide yang sangat liar. Mereka berpikir pesawat ruang angkasa bisa memanfaatkan peristiwa alam, seperti bintang yang melesat sangat cepat dan meteor yang melesat dari supernova untuk mencapai kecepatan super cepat. Ini mirip dengan cara kapal layar menangkap angin. Peradaban yang lebih maju bisa memanfaatkan semburan energi ini untuk mempercepat laju pesawat ruang angkasa. Bayangkan sebuah pesawat ruang angkasa keren dengan layar surya atau magnetik yang memanfaatkan kekuatan ledakan supernova. Layar-layar ini dapat menggunakan tekanan radiasi matahari untuk bekerja, sehingga kita tidak memerlukan mesin atau bahan bakar tradisional. Selain itu, konsep layar ini jauh lebih ringan dan lebih murah untuk diluncurkan ke luar angkasa dibandingkan dengan pesawat ruang angkasa biasa. Tim ini sedang mengerjakan layar cahaya yang dipercepat oleh laser untuk mencapai 20% kecepatan cahaya. Mungkin kedengarannya tidak terlalu cepat, tapi itu adalah kecepatan yang gila. Mimpi mereka adalah membantu umat manusia untuk melakukan perjalanan cepat ke Alpha Centauri hanya dalam waktu 2 dekade. Bukankah menakjubkan betapa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan cahaya? Dan tidak hanya dalam imajinasi kita. Mari kita lanjutkan ke pencapaian yang lebih praktis. Baru-baru ini, sebuah perusahaan kamuflase Kanada bernama Hyperstealth Biotechnology Corporation telah membuat jubah ajaib yang sebenarnya. Jubah tembus pandang ini tidak membutuhkan sumber daya apapun, setipis kertas, dan tidak akan menguras kantong. Hyperstealth membayangkan sebuah dunia di mana bahan ini bisa menyelubungi orang, kendaraan, kapal, pesawat ruang angkasa, dan bahkan seluruh bangunan. Ini masih dalam tahap prototipe, tapi sudah bekerja dengan baik. Mereka menamai teknologi luar biasa ini Quantum Stealth. Teknologi ini membelokkan cahaya sedemikian rupa sehingga dapat membuat objek menghilang dari pandangan. Teknologi ini dapat membuat objek hampir tidak terlihat, tidak hanya dalam spektrum yang terlihat, tapi juga dalam ultraviolet, inframerah gelombang pendek, dan bahkan dapat melakukan pemblokiran spektrum thermal. Teknologi ini bekerja berkat lensa lentikular, yakni lembaran bergelombang dengan lensa yang melengkung keluar. Apabila ditumpuk dengan cara tertentu, lensa ini membiaskan cahaya pada berbagai sudut, menciptakan bintik-bintik yang menghalangi cahaya dan menyembunyikan objek di balik materi. Sayangnya ini tidak memberikan efek tembus pandang sepenuhnya, tapi mungkin suatu hari nanti kita akan mencapainya jika kita terus mengusahakannya. Jika kamu bersembunyi di baliknya, ini akan terlihat seperti kaca yang agak kotor atau buram, tapi kamu tidak akan terlihat. Jika kamu meletakkan selubung ini di depan tubuhmu, kamu akan terlihat seperti kepala yang melayang. Kemajuan ilmiah sedang berjalan gencar-gencarnya. Mungkin suatu hari nanti, kita akan dapat membalikan waktu tidak hanya untuk partikel cahaya kecil, tapi juga untuk seluruh manusia. Sampai saat itu tiba, mari kita nikmati jubah tembus pandang kita dan tetaplah penasaran. Ternyata kita memiliki beberapa cara untuk memecahkan paradoks perjalanan waktu. Perjalanan waktu terdengar menarik, tapi membawa banyak masalah. Ambil contoh, paradoks kakek yang terkenal itu. Bayangkan kamu melakukan perjalanan ke masa lalu dan mencegah kakek nenekmu bertemu. Hal ini akan mengubah jalannya sejarah, tapi bagaimana caranya? Jika kamu menghapus pertemuan mereka, kamu tidak akan ada lagi. Jadi, kamu bahkan tidak dapat melakukan perjalanan ke masa lalu untuk mengubah masa lalu. Ada juga paradoks bootstrap. Katakanlah kita kembali ke masa lalu dan memberikan Beethoven gubahannya sendiri sebelum dia menulisnya.
Dia menjadi terkenal karena musik yang kamu berikan, tetapi dari mana asalnya? Apakah kamu yang memulainya atau Beethoven yang memulainya? Ada banyak teori tentang perjalanan waktu. Salah satunya melibatkan garis waktu alternatif dan alam semesta paralel, seperti dalam Back to the Future misalnya. Jika dunia paralel ada, kita dapat melakukan perjalanan secara hipotetis ke dunia di mana peristiwa-peristiwa terjadi secara berbeda, sementara garis waktu kita tetap sama. Ini adalah pendekatan yang indah dan bebas paradoks. Tapi ini adalah fiksi ilmiah murni, kita tidak memiliki bukti konkret tentang alam semesta paralel. Jadi, apa yang para ilmuwan coba lakukan adalah mencari tahu apakah perjalanan waktu itu mustahil dalam satu garis waktu universal ini. Kita telah mengeksplorasi pertanyaan ini selama lebih dari 1 dekade dan menciptakan konsep menarik yang disebut kurva waktu tertutup atau CTC. Bayangkan kamu mengambil jalur yang membentuk sebuah lingkaran dan membawanya kembali ke tempat kamu memulai, tetapi dalam waktu yang tepat. Kita tahu bahwa ruang angkasa itu seperti sehelai kain yang goyah, yang bisa melengkung dan membengkok ketika kita meletakkan benda-benda berat di atasnya. Dalam beberapa situasi, seperti di dekat objek masif seperti bintang atau lubang hitam, ruang angkasa bisa melengkung. Sekarang bayangkan sebuah benda yang begitu berat, dengan gravitasi yang melingkari ruang angkasa dengan sangat kuat, sehingga benda itu benar-benar berputar pada dirinya sendiri. Jika ide ini menjadi nyata, maka hal ini dapat menunjukkan kemungkinan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu, ke garis waktu kita. Kemungkinan ini sangat menarik, tapi juga menimbulkan banyak masalah, dan para ilmuwan mungkin telah menemukan cara untuk mengatasinya. Salah satu solusinya adalah bahwa melakukan hal-hal yang paradoks bisa jadi tidak mungkin. Dalam skenario ini, kita berasumsi bahwa alam semesta memiliki beberapa mekanisme konsistensi diri. Artinya, meskipun kamu masih bisa melakukan perjalanan waktu, kamu dibatasi dalam tindakan yang bisa kamu lakukan. Sebagai contoh, kamu mungkin tidak dapat kembali dan mengubah sejarah keluargamu. Tetapi tidak ada yang tidak logis tentang perjalanan kembali ke masa lalu untuk sekedar berinteraksi dengan nenek moyangmu. Dalam skenario ini, alam semesta hanya melarangmu untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin secara logika. Para ilmuwan memutuskan untuk melakukan percobaan untuk memeriksa apakah hal itu berhasil, dan hasilnya cukup mengerikan. Eksperimen yang dilakukan melibatkan penciptaan mesin waktu teoretis. Ini juga disebut mesin waktu pada prinsipnya. Ini bukan perangkat fisik melainkan simulasi kuantum. Dalam simulasi, mereka mencoba mengirim foton ke masa lalu dalam waktu sepersekian detik dan membuatnya berinteraksi dengan dirinya di masa lalu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh foton tersebut. Apakah foton tersebut akan menghancurkan dirinya yang terdahulu, menghindari interaksi, atau melakukan hal lain. Apa yang terjadi adalah ketika foton mendekati dirinya yang dulu dan semakin dekat ke titik menciptakan paradoks, percobaan cenderung lebih sering gagal. Dengan kata lain, sepertinya hukum fisika atau susunan alam semesta mungkin memiliki beberapa mekanisme bawaan yang aneh yang mencegah paradoks perjalanan waktu. Dalam hal ini, pertanyaannya adalah, bagaimana alam semesta memahami apa yang secara logis tidak mungkin, dan bagaimana alam semesta mencegah kita melakukan hal-hal ini yang cukup menakutkan untuk dipikirkan. Ada teori lain bahwa alam semesta mengizinkan hal-hal yang paradoks untuk terjadi, tapi juga mengoreksinya sendiri. Bayangkan seorang penjelajah waktu yang kembali ke masa lalu untuk menghentikan penyebaran suatu penyakit. Menurut teori ini, bahkan jika penjelajah waktu itu berhasil, kondisi kesehatan tersebut akan menemukan cara lain untuk menyebar, menghindari paradoks tersebut. Atau mungkin kita semua ada dalam putaran waktu. Putaran ini memungkinkan objek untuk berinteraksi dengan dirinya di masa lalu, sambil tetap mempertahankan garis waktu yang konsisten karena tidak ada titik awal. Sebagai contoh, mencoba untuk mencegah suatu peristiwa bersejarah dapat mengakibatkan secara tidak sengaja mengkatalisasi peristiwa yang ingin kita cegah. Ide ini menantang pemahaman kita tentang fisika klasik dan kehendak bebas. Namun, semua gagasan ini murni teoritis dan untuk mengujinya, pertama-tama kita harus menemukan mekanisme untuk benar-benar melakukan perjalanan ke masa lalu.
Berbicara tentang perjalanan waktu praktis, kami telah menyebutkan bahwa ruang angkasa melengkung di sekitar objek yang sangat berat. Apakah ini berarti lubang hitam bisa menjadi portal ke masa lalu dan masa depan? Mungkin. Lubang hitam terbentuk ketika sebuah bintang masif runtuh ke dalam. Tarikan gravitasinya sangat kuat sehingga cahaya pun tidak bisa lolos. Ini berarti lensa ini sempurna untuk membengkokkan bukan hanya ruang tetapi juga waktu. Kamu mungkin ingat hal ini dalam film Interstellar. Di dekat lubang hitam, waktu melambat. Efek ini begitu nyata sehingga 1 tahun di dekat lubang hitam bisa terasa seperti puluhan tahun di bumi. Dalam hal ini, perjalanan kembali ke masa lalu dengan menggunakan lubang hitam secara teoritis dimungkinkan. Jika gravitasi mereka memelintir waktu sedemikian rupa sehingga membungkus kembali dirinya sendiri, menciptakan kurva waktu yang tertutup, dan kamu dapat memasuki lingkaran ini, kamu akan menemukan dirimu dalam perjalanan dari masa depan ke masa lalu. Tetapi ada beberapa masalah dengan hal ini. Pertama, kamu hanya bisa melakukan perjalanan ke masa lalu lubang hitam. Kedua, untuk memasuki lingkaran, kamu mungkin harus melintasi cakrawala peristiwa, titik tanpa harapan di sekitar lubang hitam. Untuk keluar dari lubang hitam, kalian harus melakukan perjalanan lebih cepat dari cahaya yang saat ini mustahil dilakukan. Jadi, meskipun lubang hitam mungkin memegang kunci untuk melakukan perjalanan waktu, perjalanan di dalam lubang hitam mungkin merupakan perjalanan terakhirmu. Tetapi, tidak semua orang setuju bahwa kurva waktu tertutup sama sekali tidak ada. Penelitian terbaru telah memberikan pencerahan baru tentang topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu hanya bisa bergerak maju. Penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana cahaya berperilaku ketika bertemu dengan bahan yang berbeda. Ketika cahaya bergerak melalui ruang kosong, cahaya bergerak dengan kecepatan konstan 300.000 km per detik. Tetapi ketika bertemu dengan zat seperti air atau kaca, kecepatannya bisa berubah, menyebabkannya membengkok atau membias. Meskipun para ilmuwan memiliki persamaan untuk menggambarkan perilaku ini, mereka bergumul dengan masalah perubahan kecepatan cahaya pada batas dalam medium yang berbeda. Nah, para peneliti mengajukan solusi untuk teka-teki ini dengan mempertimbangkan kembali bagaimana cahaya bergerak melalui ruang dan waktu. Mereka menemukan bahwa cahaya selalu tetap konstan saat bergerak melalui medium yang berbeda. Apapun yang ditemui cahaya selalu bergerak maju dalam waktu. Ini berarti bahwa cahaya dan gelombang lain yang serupa dengannya mengikuti jalur satu arah yang sama melalui waktu seperti yang kita lakukan. Hal lainnya adalah bahwa cahaya juga selalu menyimpan momentumnya dan selalu tetap sama mengarah ke depan dalam waktu. Dan akhirnya, bahkan dengan relativitas umum dan dengan gravitasi yang membengkokkan cahaya dengan sangat kuat, cahaya tetap mengarah ke depan. Cahaya bisa melambat hingga terasa seperti waktu berhenti, tetapi tidak pernah bergerak mundur. Hal ini menantang gagasan kita sebelumnya tentang hubungan antara cahaya dan waktu. Hal ini menyiratkan bahwa waktu memiliki arah yang pasti untuk semua gelombang, sehingga tidak mungkin untuk dibalik. Namun, persamaan mereka hanya diuji dalam satu dimensi, dan eksperimen diperlukan untuk mengonfirmasi apakah teori ini benar dalam kenyataan. Stephen Hawking juga tidak setuju dengan ide perjalanan ke masa lalu. Dia mengusulkan sebuah teori yang disebut dugaan perlindungan kronologi. Gagasan ini mengatakan bahwa hukum fisika menghentikan perjalanan waktu dalam skala besar, bahkan ketika teori-teori seperti relativitas umum mengatakan bahwa hal itu mungkin terjadi dan bahwa kurva waktu yang tertutup tidak mungkin ada. Hawking mengatakan bahwa melakukan perjalanan ke masa lalu berarti menciptakan materi baru yang bertentangan dengan hukum fisika. Meskipun kita masih jauh dari membuat mesin waktu yang sebenarnya, jika kita terus mendalami matematika, kita mungkin akan menemukan kebenarannya suatu hari nanti. Selama puluhan tahun perjalanan waktu dianggap mustahil, tapi fisikawan ini memecahkan kode dengan mekanika kuantum. Ia mencoba membuktikan bahwa lingkaran waktu mungkin ada tanpa merusak realitas. Jadi apakah ini langkah pertama menuju mesin waktu? Di kehidupan sehari-hari kita terbiasa dengan waktu bergerak maju secara lurus. Dari masa lalu ke masa kini ke masa depan. Begitulah pandangan orang sebelum Einstein. Karena itu yang kita rasakan. Tapi saat Einstein muncul, ia ceritakan kisah berbeda.
Ia tunjukkan bahwa ruang dan waktu terjalin, seperti kain fleksibel menjadi sesuatu yang disebut ruang waktu. Ruang bisa melengkung dan berputar, dan waktu ikut melakukannya. Kain ruang waktu melengkung saat kita menempatkan objek berat di dalamnya, seperti planet, bintang, atau lubang hitam. Semakin berat objeknya, semakin meregang dan melengkung, memperlambat waktu di sekitarnya. Film seperti Interstellar menggambarkannya dengan baik. Meski para karakter menghabiskan beberapa jam di planet, saat kembali ke pesawat ruang angkasa, 23 tahun telah berlalu bagi astronot yang menunggu di sana. Mengapa? Karena gravitasi ekstrim lubang hitam melengkungkan kain ruang waktu itu. Dan semakin dekat kamu ke sana, semakin lambat waktu berjalan bagimu. Kedengarannya gila, tapi itulah cara alam semesta bekerja. Bukan hanya lubang hitam, semua objek masif seperti matahari juga melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Ini alasan planet mengorbit dalam kurva. Semua ini membuat fisikawan tertegun. Jika kita bisa melengkungkan ruang waktu, bisakah kita melengkungkannya hingga membentuk lingkaran? Ini seperti perjalanan yang melengkung kembali ke asalnya. Artinya, jika kamu mengikutinya, kamu bisa kembali ke masa lalu dan mengulang momen. Itu pasti sangat gila. Bayangkan kamu berjalan di lorong, berharap keluar lewat pintu di ujungnya, tapi alih-alih pintu kamu menemukan dirimu sendiri, berdiri kembali di titik awal, berjalan ke masa lalumu. Mereka menciptakan lingkaran imajiner ini dan menamakannya kurva waktu tertutup atau disingkat CTC. Tapi bayangkan betapa sulitnya mewujudkan hal itu. Ya, objek berat bisa meregang dan memelintir ruang waktu. Tapi, bahkan benda masif itu tak membuat waktu berlingkar, hanya memperlambatnya dengan sangat kuat. Secara hipotetis itu mungkin, tapi butuh kondisi super ekstrim. Misalnya, jika lubang hitam mendapat dorongan ekstra dan berputar, ia bisa melengkungkan ruang waktu menjadi lingkaran. Ada juga ide aneh seperti materi eksotis dan lubang cacing, tapi semua spekulatif. Anggap saja ada cara membuat CTC. Membuatnya bukan satu-satunya masalah. Disinilah paradoks dimulai. Jika lingkaran waktu bisa ada, bukankah itu menciptakan kontradiksi? Paradoks kakek adalah salah satu contoh. Jika kamu mengikuti lingkaran besar dan tanpa sengaja mencegah kakek bertemu nenek, itu berarti salah satu orang tuamu tak lahir, dan kamu juga tak lahir. Jadi, bagaimana kamu bisa pergi ke masa lalu? Atau apa yang terjadi padamu setelah itu? Ada ide lain seperti menghancurkan mesin waktu sebelum menggunakannya, atau memberikan William Shakespeare dramanya sendiri. Paradoksnya tak terbatas. Ini terjadi karena entropi, salah satu hukum fisika utama, mengusung ide bahwa kekacauan alam semesta selalu meningkat. Segalanya mulai dari sesuatu yang normal dan terstruktur, tapi akhirnya pecah, menjadi aneh dan kacau, dan tak bisa kembali. Es mencair tapi tak pernah membeku kembali ke bentuk aslinya sendiri. Tubuh kita menua, bukan menjadi muda. Kita mengingat masa lalu, bukan masa depan. Ini semua contoh entropi. Jadi, jika perjalanan waktu mungkin terjadi, bagaimana entropi bekerja? Akankah gelas pecah bisa kembali seperti semula? Orang jadi lebih muda dan kehilangan ingatan? Itulah bagaimana paradoks seperti paradoks kakek muncul. Nah, disinilah teori baru mengubah segalanya. Fisikawan Lorenzo Gavassino punya ide keren untuk menjelaskan masalah ini. Ia menangani kerumitan kuantum, bekerja dengan sesuatu yang disebut fluktuasi kuantum. Alam semesta itu tak pernah sepenuhnya diam. Bahkan di ruang kosong, pada level terkecil, ada perubahan energi acak terus-menerus. Itulah fluktuasi kuantum, seperti getaran tak terduga yang muncul dan lenyap. Ya, alam semesta kita memang aneh begitu. Ini seperti danau, dalam skala normal tampak halus, tapi jika diperbesar sangat dekat, kamu akan lihat riak kecil tak terduga muncul dan lenyap terus-menerus. Alam semesta kita sama dengan fluktuasi kuantum. Fluktuasi ini terjadi di mana-mana dan sangat penting saat berhadapan dengan lubang hitam dan lingkaran waktu. Kita kembali ke lingkaran waktu. Gavassino bilang dalam lingkaran waktu, fluktuasi kuantum mengacaukannya entropi secara aneh. Idealnya, kekacauan seharusnya meningkat seperti biasa.
kita menua, baju antariksa usang, benda rusak tak pulih sendiri, dan seterusnya. Tapi sepertinya, alih-alih terus meningkat, kekacauan dalam lingkaran waktu bisa berkurang secara acak. Ini berarti hal yang seharusnya tak bisa dibalik, seperti penuaan atau kerusakan, bisa saja berbalik. Jadi, ya, jika kamu coba lakukan sesuatu yang gila saat perjalanan waktu, itu tak akan berhasil. Jika kamu coba cegah kakek jadi kakekmu, alam semesta bisa membalikkan perubahan itu, seolah tak pernah terjadi. Jika kamu ke masa lalu, ingatan kamu bisa hilang. Artinya, kamu tak ingat masa depan di mana kamu berasal. Kalau kamu coba melanggar kausalitas, alam semesta mungkin saja menghapus kontradiksi. Waktu selalu menemukan cara mengoreksi diri, mencegah paradoks. Sebenarnya, banyak ilmuwan telah lama menduga dan yakin jika perjalanan waktu memungkinkan terjadi, dan alam semesta akan mencegah paradoks aneh. Intinya, alam semesta memastikan semua peristiwa harus secara logis konsisten dengan dirinya sendiri. Karya Gavasino memberikan bukti matematis menggunakan mekanika kuantum. Tentu saja, ada teori unik tentang multi alam semesta seperti yang sering kita lihat di film. Jika kita ke masa lalu dan mengubah sesuatu, tercipta garis waktu baru. Garis waktu lama tetap ada, namun yang baru berjalan berbeda. Tapi, ide ini lebih tentang fisika ilmiah yang menarik ketimbang matematika dan fisika. Tapi apakah itu berarti perjalanan waktu benar ada? Saat ini belum. Meski celah waktu mungkin ada secara teori, belum tentu ada di dunia nyata. Stephen Hawking misalnya yakin celah waktu tak mungkin ada. Ia bilang alam semesta akan mencegahnya terbentuk. Ia bahkan mengadakan pesta penjelajah waktu yang terkenal. Sayangnya, tak ada yang datang. Banyak fisikawan tetap yakin perjalanan waktu tak mungkin terjadi, setidaknya pada skala makro. Mereka bahkan mencoba membuktikannya. Tim dari Oxford dan Wina misalnya ingin membalikan satu elektron ke masa lalu. Mereka berhasil melakukannya di komputer kuantum, meski efeknya kecil, hanya sepersekian detik. Menciptakan ulang secara normal itu sungguh mustahil. Untuk melihatnya secara alami, kita harus amati 10 miliar elektron per detik selama usia alam semesta. Dan itu pun hanya sekali. Semakin banyak partikel yang dicoba dibalik, semakin banyak kesalahan muncul. Dengan satu elektron kecil berhasil baik, tapi saat 3 elektron, akurasi turun separuh. Meski kita belum menemukan cara menjelajah waktu, memahami hal ini sangat bermanfaat. Ini akan bantu kita pelajari lubang hitam, alam semesta di awal masa, hingga teknologi kuantum. Meski mesin waktu masih fiksi ilmiah, penelitian ini mendekatkan kita pada pemahaman alam semesta.